Sempat ditanya ke putusan majelis hakim netep ke hukuman bebas terhadap terdakwa Hijriah yang tersandung kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti sekilo lebih. Lalu masyarakat yang mengatasnamakan berantas narkoba ngelakukan demo di Pengadilan Negeri Palembang. Hal ini pun ditanggapi oleh pihak Pengadilan Negeri Palembang. Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Palembang, Abu Hanifah, untuk putusan bebas yang ditetapkan majelis hakim terhadap terdakwa Hijriah, dikenakan majelis hakim sesuai fakta persidangan tidak nemuke peran terdakwa di jero dakwaan JPU, di mana peran terdakwa mengetahui adanya perbuatan ngelawan hukum tentang narkotika, tapi di dakwaan JPU tidak ada ngarah ke sana. Mungkin dakwaan itu kurang antisipasi, penuntut umum kurang antisipasi, tidak dijerat dengan pasal yang berlapis, tetapi dengan misalnya memiliki dakwaan pertama itu menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara, atau dakwaan keduanya memiliki, menguasai. Kalau ternyata fakta di persidangan itu tidak terbukti, ya hakim harus bebaskan. Kita sependapat bahwa ketika ada orang yang mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika, bahwa itu bisa dihukum, iya. Tapi pengadilan ini bukan al-burju, bukan harus menghukum orang tanpa prosedur. Salah hakimnya, karena untuk menghukum itu harus dituangkan dulu dalam surat dakwaan. Jadi gitu ya. Jadi sehingga kalau dikatakan ada berita yang menyebut bahwa diduga hakim terima uang, dan menurut saya itu berlebihan. Tapi kalau yang bersangkutan memang bisa membuktikan bahwa telah terjadi transaksi dan lain sebagainya, laporkan, maka hakimnya bisa dipidana. Dari pandangan Ketua DPD Ikadin Sumsel, Titis Rachmawati, yang merupakan ketua dari penasehat hukum terdakwa bebas di persidangan, ungkap ke untuk di kasus ini JPU jeru kasus ini kepedean. Sehingga kesalahan dari JPU Sudem tidak teliti melakukan penerapan pasal jeru kasus ini. Dan tuntutan bahwa memang seperti itu adanya. Kalau saya melihat ini, saya pikir jaksa penuntut umumnya yang kepedean menuntut dari si terdakwa tersebut, karena dalam kasus yang seperti ini pasalnya, kenapa dia tidak memasukkan pasal 131? Karena fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang saya lihat bahwa menyimpan, memiliki, terus pengedarnya tidak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah pasal 132, bahwa dia dianggap mengetahui adanya narkoba tapi tidak memberitahu atau tidak melapor kepada aparat. Nah, disitulah saya melihat jaksanya kurang teliti. Harusnya dakwaan tersebut dibuatlah sedemikian jeli sehingga seorang terdakwa itu tidak bisa lolos. Kan sudah diatur di dalam undang-undang narkoba itu ada pasal-pasal yang sangat sampai sekecil apapun bisa menjerat si terdakwa tersebut. Dihukumnya bebas terdakwa Hijriah jeru kasus narkoba yang ditangkap oleh tim Polrestabes Palembang jeru penggerebekan kampung narkoba di Tanggo Buntung, Sudem kena tuntut oleh JPU dengan hukuman selama 16 tahun penjara. Untuk posisi berkasnya dewek masuk tahap banding. Sri Febriandi, PAL TV.